Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan penuh sukacita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 17 Oktober 2024. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sejenak, menerima sabdanya. Semoga kita jadikan panduan di dalam menjalani hari kita. Pagi ini saya mengajak kita sekalian bersama saya untuk membaca firman Tuhan. Satu ayat dari Amsal pasal 17 ayat 27 demikian. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Sekali lagi, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Berkepala dingin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada peristiwa yang terjadi. Di suatu hari, di loket stasiun kereta api belum dibuka. Tetapi antrian sudah mulai panjang. Ada seorang bapak mencoba berjalan lewat samping pagar antrian, mendekati kaca loket untuk melihat ke jurusan mana jalur antrian loket tersebut. Tiba-tiba seorang pemuda yang antri di urutan keempat menegur bapak itu dan berkata dengan keras, "Pak, antri dong. Kayak orang gak berpendidikan saja." Jika posisi saudara berada pada bapak tersebut, ketika ditegur, respon seperti apa yang akan kita tunjukkan kepada anak yang lebih muda itu? Kemungkinan responnya marah, menegur keras pemuda itu, memberi ketegangan panjang lebar bahwa ia tidak membeli tiket, dan menjelaskan bahwa ia hanya menoleh atau melotot kepada pemuda itu, tersenyum, minta maafkah? Atau pergi menjauh tanpa menghiraukan suara itu seperti tidak ada sesuatu terjadi. Jika dikelompokkan menjadi dua bagian besar, akan ada jawaban positif dan negatif. Jawaban positif tentu saja tidak mengutamakan latar belakang tua muda, berpendidikan atau tidak berpendidikan, pria atau wanita, besar kecil, kaya miskin, dan seterusnya. Mana yang menguntungkan kita? Dengan kepala dingin, kita bisa memberikan jawaban yang penuh percaya diri, tetapi bisa menyampaikan pesan bahwa kita tidak menyerobot antrean, tetapi hanya melihat jam keberangkatan. Sebaliknya, jawaban negatif mengacu pada dasar emosional, melampiaskan kemarahan, dan ingin membalas atau menjatuhkan orang lain yang telah berbicara dengan keras tadi. Antrian beli tiket yang panjang bisa dimanfaatkan dengan membaca buku, koran, atau majalah. Kena macet bisa dipakai membuat konsep surat dinas, atau memo, atau bernyanyi, atau bercerita satu dengan yang lain, atau merencanakan sesuatu. Ketika kita ditegur orang lain yang semestinya tidak berhak menegur, kita bisa tersenyum atau memaafkannya dan mengatakan maaf sambil mensyukuri karunia Tuhan bahwa kita masih diberi perangai lebih baik daripada orang itu. Bersungut-sungut tidak ada gunanya, atau tindakan membalasnya juga tidak ada gunanya. Tindakan-tindakan positif bisa mendatangkan penyertaan dan berkat Tuhan bagi setiap orang yang sabar. Ingat kisah Daud. Ia tidak membunuh Saul walaupun posisi Daud terus dikejar Saul dan berkali-kali ia punya kesempatan untuk melakukannya. Tetapi Daud tidak pernah melakukan itu. Bahkan ada saat kesempatan untuk sungguh-sungguh dapat membunuh Saul dengan mudah. Lagi-lagi Daud menghindar. Dan akhirnya Daud diberkati secara luar biasa. Tuhan Yesus mengampuni orang yang jahat di sekelilingnya. Dan kita bisa juga melakukan hal yang sama. Kita belajar bersikap positif di dalam segala hal. Jangan selalu berpikir negatif untuk melihat segala yang terjadi di sekitar kita. Buktikan, hasilnya akan membuat kita tercengang.
Karena sikap positif menunjukkan bahwa seseorang telah matang atau dewasa, baik dari segi pikiran, tutur kata, ataupun kebijakan. Karena itulah Amsal menasehati pembacanya dengan mengatakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sekitar kita akan selalu ada terjadi persoalan-persoalan yang tidak kita sukai. Dan sama seperti orang yang menegur orang yang antrian itu, kadang-kadang kita tidak bisa menahan perkataan kita. Tetapi justru semakin kita bisa menahan perkataan-perkataan kita, justru disitulah menunjukkan kualitas dan siapakah diri kita. Orang bijak akan menahan bicaranya dan berhati-hati dengan apa yang diucapkannya. Mereka tidak akan membesar-besarkan kebenaran atau merugikan orang lain ketika berbicara. Sebaliknya mereka akan hati-hati berbicara dengan tepat dan membangun orang lain. Proses belajar yang dijalani oleh manusia tidak saja membawanya untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman akan informasi yang diterimanya, tetapi sesuai dengan perkembangan diri tiap orang, ia akan menunjukkan tingkat kematangan yang tercermin dari perilakunya. Kedewasaannya akan tercermin dari perkataan dan sikap-sikap hidupnya. Ia akan bisa menguasai dirinya, mengontrol dirinya. Penguasaan diri jelas ada padanya. Orang menyebutnya cerdas atau matang secara emosional. Dalam diri orang seperti ini, mereka tidak mudah meledak atau terpancing emosinya atau terganggu dengan komentar negatif yang diarahkan kepadanya. Mereka sangat menghormati perbedaan sehingga selalu berpikir matang sebelum bertindak. Saudara sekalian, kita bisa mengecek diri kita. Bagaimana kita berespon untuk hal-hal yang tidak kita sukai atau kritik yang datang kepada kita. Kedewasaan emosional kita, kematangan pribadi kita bisa tercermin dari sana. Orang, sekali lagi, orang yang dewasa akan sangat berhati-hati dalam berbicara. Mereka suka berpikir apakah yang diucapkan ini dapat membangun orang lain atau tidak. Apakah ini merugikan orang lain? Mereka tidak akan membesar-besarkan perkataan mereka, sebab menyadari bahwa setiap kata yang dikeluarkan haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Mereka sangat tenang atau berkepala dingin. Mereka tidak suka mengumbar kelemahan dan kesalahan orang lain. Saudara sekalian, zaman yang kita hidupi sekarang adalah zaman di mana jari-jari kita dengan mudah mengeksplor atau mewartakan kelemahan, kesalahan orang lain di sekitar kita. Satu kali klik di media sosial kita akan penuh dengan kekesalan kita, kemarahan kita. Tetapi sesungguhnya orang akan tahu di sanalah letak kedewasaan kita secara emosional. Yakobus juga menasihatkan agar cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Nasihat ini menjadi penting bagi umat Allah agar mereka memiliki kematangan secara emosional. Oleh karena itu, pikiran apa yang akan diucapkan jangan terburu-buru di dalam perkataan. Sebab telanjur dalam berkata-kata dan tidak membangun akan menyakitkan hati sesama dan dapat menimbulkan pertengkaran, serta pada akhirnya akan mengakibatkan penyesalan. Saudara-saudaraku, jalanilah waktu peristirahatan kita ini dengan bertanya pada diri sendiri, apakah hari yang telah berlalu, perilaku kita belum mencerminkan kematangan emosional atau tidak? Lihatlah bagaimana kita berkata-kata kepada orang, baik secara langsung maupun di media sosial kita. Seberapa banyak muncul ketidakmatangan kita, emosional kita yang muncul, dan pada akhirnya tidak menjadi berkat bagi banyak orang yang membacanya. Saudara sekalian, marilah kita minta kiranya kita selalu berkepala dingin, agar Tuhan memberikan kita hikmat, membentuk diri kita sebagai orang-orang yang semakin matang secara emosional. Ingatlah firman ini, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih banyak Engkau menasihati kami dengan firman-Mu pada pagi ini, supaya kami berkepala dingin menanggapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami.
Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami semakin mengenal diri kami dan semakin bertumbuh di dalam kematangan emosional sebagai wujud kematangan kami secara rohani di hadapan Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, supaya kami semakin hidup sebagai anak-anak-Mu yang mengontrol diri, menguasai perkataan hingga tingkah laku kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah kami semua semakin bertumbuh di dalam kedewasaan emosional, agar kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.